Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar. Subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dan pembelajaran 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Melalui kegiatan menyimak dongeng, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang disimak dengan tepat dan percaya diri. 2. Melalui kegiatan menyimak dongeng, peserta didik dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat serta percaya diri. 3. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah dengan tepat dan teliti. 4. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan teliti. 5. Melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memahami bentuk dan variasi pola irama dalam sebuah lagu dengan benar dan tanggung jawab. 6. Melalui kegiatan video pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan benar dan percaya diri. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan membahas tema 2, pembelajaran 1, subtema 1. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas seorang anak yang bernama Dayu. Dayu memiliki kegemaran membaca, terutama membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Baik, mari kita simak isi dongeng yang dibaca oleh Dayu. Isi dongeng tersebut berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa.
Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, demikianlah anak-anak dongeng yang dibacakan oleh Dayu. Anak-anak, ketika membaca dongeng, anak-anak harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat agar dongeng yang kita baca dapat dimengerti. Setelah membaca dongeng, Dayu pun kembali beraktivitas. Dayu pergi membantu ibu. Dia menyapu halaman rumah. Di halaman rumah banyak sekali daun yang berserakan. Dayu pun mengumpulkannya. Daun yang pertama Dayu kumpulkan berjumlah 35 helai. Kemudian, daun yang kedua Dayu kumpulkan berjumlah 15 helai. Sehingga jumlah seluruh daun yang Dayu kumpulkan adalah 35 ditambah 15 sama dengan 50. Anak-anak, jika kita perhatikan hasil penjumlahan di atas, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Akan sama hasilnya dengan 15 ditambah 35 sama dengan 50. Sehingga dapat ditulis 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35. Nah, itulah yang disebut sifat pertukaran pada penjumlahan. Jika kita tukar tempatnya, maka hasilnya akan sama, yaitu 50. Baik, mari perhatikan contoh yang Ibu berikan. Contoh, sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Paham anak-anak? Baik. Mari kita perhatikan contoh yang selanjutnya. Contoh, sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Atau 930 ditambah 120, maka hasilnya sama dengan 1050. Ya, jika ditukar tempatnya, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 1050. Jadi, 120 ditambah 930 akan sama hasilnya dengan 930 ditambah 120. Paham anak-anak? Itulah yang disebut sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. Saat Dayu membantu ibu mengumpulkan daun-daun, Dayu merasa sangat bahagia. Dayu pun bernyanyi dengan penuh sukacita. Lagu yang Dayu nyanyikan berjudul Cemara. Baiklah anak-anak, mari kita ikut bernyanyi dengan Dayu.
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Assalamualaikum.